أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد وقال الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم. Bapak-bapak jamaah Jumat rahimahullah, kembali ke hati-hatinya kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, dan yang paling utama adalah keimanan dan keyakinan akan kebenaran Islam, sehingga kita kembali berkumpul di tempat yang barakah ini dalam rangka merealisasikan salah satu kewajiban kita selaku seorang muslim berupa salat Jumat secara berjamaah. Salawat serta salam tak lupa kita kirimkan kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang insya Allah akan senantiasa menjadi panutan kita, menjadi suri teladan kita di dalam melaksanakan segala aktivitas sehari-hari kita. Selanjutnya selaku khatib tak bosan-bosannya mengingatkan bapak-bapak hadirin sekalian untuk tetap bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala kapan, di mana, dan dalam kondisi apapun diri kita. Jamaah Jumat rahimahullah, kita sudah berada di pekan penghujung dari bulan Syawal. Harapan kita setelah melewati Ramadan, melewati Syawal, kesempurnaan ibadah kita semakin meningkat, dan kita hendaknya memelihara apa yang telah kita maksimalkan di bulan suci Ramadan di dalam ibadah. Begitu juga apa yang telah kita usahakan di dalam menyempurnakan bulan suci Ramadan di dalam bulan Syawal ini. Ke depan begitu banyak tantangan. 2024 masih ada 2 tahun. Akan tetapi hawa politik bangsa kita sudah mulai terasa, baik itu terkait masalah calon presiden dan wakil presiden, maupun terkait dengan pemerintah daerah, baik itu tingkat provinsi maupun kota. Dan ini yang sangat rawan menghancurkan semua ibadah-ibadah kita yang telah kita usahakan secara maksimal. Kenapa saya katakan demikian? Karena bila kita terlalu mengidolakan seseorang, ketika kita terlalu mengagungkan seseorang, sehingga terkadang mata ini tertutup dari keburukan-keburukan yang dilakukannya. Begitu juga ketika kebencian kita terhadap seseorang, terhadap tokoh, sehingga mata hati kita tertutup dari kebaikan-kebaikan yang mereka telah lakukan. Pencemaran nama baik, pelecehan, itu sudah mulai terasa. Oleh
mari kita berusaha menjaga diri kita. Jangan sampai kita termasuk kategori orang-orang yang merugi. Siapa mereka? Sampai Allah Subhanahu wa taala berfirman, bersumpah, wal asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Allah Subhanahu wa taala bersumpah demi waktu, demi masa, sesungguhnya manusia benar-benar dalam kerugian. Rugi semua manusia. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kecuali mereka amanu, beriman, wa 'amilus shalihat, orang yang selalu melakukan amal-amal soleh, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr, saling menasihati kepada kebenaran dan saling menasihati kepada kesabaran. Jadi jangan menjadikan diri kita menjadi golongan orang-orang yang merugi. Kita menjaga ketiga ini, menjaga keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memperbanyak amal-amal soleh kita. Kemudian kita banyak-banyak saling menasihati kepada kebenaran dan saling menasihati kepada kesabaran. Jamaah Jumat rahimakumullah, bagaimana kita menyikapi terkait masalah tahun-tahun politik ke depan? Bila memang ada yang kita dukung, yang kita lakukan adalah angkat kebaikan-kebaikannya tanpa mengungkap keburukan-keburukan lawan-lawan politiknya. Karena terkadang kita karena kebencian atau kita tidak sejalan terhadap seseorang, yang kita cari adalah cacatnya, yang kita informasikan adalah keburukannya. Sama juga ada sebagian orang menganggap dirinya ingin mengajak diskusi dan sebagainya, baik itu di jejaring sosial. Sehingga apa yang dia lakukan? Berusaha mencari status orang yang salah atau salah menurut mereka atau tidak sepakat dengan pendapatnya. Kemudian itulah yang selalu dibully dan sebagainya. Tapi begitu banyak status orang, begitu banyak pandangan-pandangan orang yang benar, tapi itu tidak dikomentari. Ada apa dengan hati kita? Ada apa dengan hati ini? Itu karena ada penyakit, hasad dan sebagainya. Makanya ayat yang paling sering saya ungkap ketika menyampaikan tausiah itu di dalam surah Al-Hujurat, surah ke-49 ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Hai orang-orang yang beriman, jika kamu mendapatkan kabar, mendapatkan informasi dari orang-orang fasik atau sumber yang tidak jelas, dari manapun itu, mau di Facebook, mau di WA, mau di Twitter, mau di Instagram, tabayyun, cari kebenarannya. Karena jangan sampai kita tidak melakukan tabayyun, apalagi terkait masalah keburukan, kita men-share, kita membagikan ke orang lain, sehingga menimpakan keburukan kepada orang lain karena kebodohan kita, yang nantinya di belakang hari kita akan menyesal. Karena kita terkadang terlalu latah, terlalu semangat, apakah itu merasa membela agama ataukah membela tokoh, sehingga kita serta-merta ketika ada hal-hal yang terkait dengan lawan-lawan yang kita dukung, maka itu yang selalu tersebar, terutama terkait dengan keburukan-keburukan. Jangan sampai setelah kita share itu menjadi tabungan dosa, menjadi dosa jariah, karena selalu dibaca orang, selalu dilihat orang, bahkan mempengaruhi kejiwaan seseorang, sehingga muncul kebencian antara satu dengan yang lain. Olehnya itu selalulah berpegang, bila itu terkait dengan keburukan,
Apakah itu benar atau tidak benar, janganlah kita bagikan ke orang lain. Kalau informasi itu benar terkait dengan keburukan orang, maka ketika kita men-share, maka itu masuk kategori ghibah, dosa besar. Dan bila berita itu tidak benar, kalau bahasa kerennya itu adalah hoax, maka itu adalah fitnah. Dan kita sudah tahu semua bahwa ternyata fitnah dosanya lebih dahsyat daripada membunuh, lebih besar dosanya daripada ghibah. Ini banyak kita lakukan karena semangat membela, sehingga terkadang ini juga yang sering saya bahasakan, agama dipolitisasi atas nama agama, sehingga membiarkan dirinya, membiarkan emosionalnya mencaci orang lain, menghina orang lain, menjelek-jelekkan orang lain, mengumpat orang lain atas nama membela agama. Pertanyaannya adalah, pernah tidak ada contoh dari Rasulullah SAW? Adakah contoh daripada sahabat? Adakah contoh daripada tabi'in dan tabi'in? Atas nama agama boleh kita mencaci maki, boleh kita menghina, boleh kita menggibah, bahkan boleh memfitnah atas nama membela agama. Kita selalu mengatakan kita ini adalah umat Rasulullah, kita ini mengikuti ajaran-ajaran Rasulullah, kita membela agama Allah, akan tetapi kita menistakan agama kita sendiri. Bagaimana menistakan agama? Terang-terangan melakukan fitnah, terang-terangan melakukan caci maki. Bahkan ketika kita berdoa, ya Allah, timpakan bencana kepada si anu, berikan penyakit yang tidak ada obatnya. Ada enggak pernah diajarkan oleh Rasulullah yang seperti ini? Yang diajarkan oleh Rasulullah SAW adalah berdoa tentang kebaikan terhadap orang. Nah, kita ini hanya karena kebencian, hanya karena ketidaksepakatan kita terhadap kelompok, padahal kita seakidah, kita seiman, didoakan hal-hal yang buruk, timpakan penyakit, wafatkan dalam keadaan kafir. Ada tidak ajaran kita seperti itu? Siapapun yang melakukannya, apakah itu oknum ustaz, oknum habaib, ketika hal itu tidak baik, jangan diikuti. Karena mereka juga adalah manusia biasa yang tidak luput dari kekhilafan. Siapapun yang menyampaikannya, kita mengikuti Rasulullah, manusia yang tidak pernah salah karena dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya satu, yaitu baginda Rasulullah SAW. Di luar itu tidak ada. Siapapun orangnya, ustaz siapapun orangnya, ulama siapapun orangnya, pasti memiliki kekurangan dan kekhilafan. Tapi jangan karena kita mengidolakannya sehingga apapun yang dia lakukan kita mengaminkan, kita membenarkan. Apalagi saya, tidak mutlak apa yang kusampaikan itu pasti benar, karena saya ini adalah manusia biasa. Sehingga ketika ada hal-hal yang pernah kusampaikan tidak sesuai dengan ajaran agama kita, tolak. Kalau perlu sampaikan secara langsung kepada saya, ya Ustaz, menurut saya ini keliru, mungkin yang tepat adalah ini. Itu cara yang benar. Bukan dengan cara itu, Ustaz sesat begini. Pernah tidak tabayun? Oleh jamaah hadirin sekalian, mari kita berusaha menjaga hati kita dari hal-hal yang bisa merusak ibadah kita. Dan bila ada hal-hal yang tidak kita senangi terhadap orang, janganlah kita sebar kepada orang lain, cukup sampai kepada kita. Dan bila ada kekuasaan kepada kita, kita kuasa menyampaikannya, sampaikanlah bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Jangan kita terlalu gampang memponis orang, memponis sesat, memponis salah, memponis liberal dan sebagainya. Mari kita cerdik-cerdik di dalam berjenjang sosial. Sehingga kenapa sebenarnya umat Islam ini kacau?
sebahagia oleh karena kita tidak banyak memiliki ilmu literasi digital. Video apapun yang kita lihat pasti kita benarkan tanpa kita melakukan tabayun. Makanya disinilah perlunya literasi digital kita, melihat kebenaran video itu, melihat apakah itu dipotong atau disetting dan sebagainya dan sebagainya. Dan ada terjadi berbagai saudara saya, artinya sesama muslim, sama-sama mubalik, berusaha untuk dihancurkan reputasinya dengan membuat video yang mengatakan bahwa dia itu adalah ustaz salah satu organisasi terlarang di Indonesia, menyebarkan ajaran-ajaran yang terlarang di Indonesia, sehingga dicekal di beberapa tempat. Padahal narasi-narasi yang diberikan tidak ada bukti otentik terkait masalah ini. Dan siapa yang bertanggung jawab? Yang bertanggung jawab adalah yang pertama yang membuat video dan memberikan narasi-narasi yang bertentangan dengan realitas atau fakta dalam artian fitnah. Kemudian yang kedua, siapa lagi yang bertanggung jawab dan menuai dosanya? Adalah orang yang menyebarkannya. Dan wallahi, orang yang sudah tahu bahwa tidak seperti itu kemudian masih menyebarkan, maka dosanya itu berlipat ganda. Makanya Bapak Ibu sekalian, ketika ada video yang kita terima, apalagi menjatuhkan nama baik orang, cukup sampai kepada kita, tidak perlu kita sebarkan. Karena kenapa itu bisa menjadi dosa jariah, selalu saya katakan, dosa multilevel sampai kepada kita. Ketika kita baca dan kita percaya, maka yang memberikan kepada kita mendapat dosanya, dan yang membuat filmnya mendapat dosanya. Dan ketika kita sebarkan kepada teman-teman kita, berapa yang membaca, berapa yang terbawa emosi, dan berapa yang menyebarkannya, begitu banyak dosa yang kita peroleh. Oleh itu, marilah kita berusaha melakukan tabayun. Tapi bagi saya, kalau informasi itu tidak baik terkait masalah keburukan, tidak perlu ditabayun. Maksudnya apa? Jangan dibagi-bagi, cukup sampai di HP kita, titik. Karena kalau kita melakukan tabayun, akan muncul lagi sesuatu yang bisa memotivasi kita. Kalau kita mau mendapatkan kebenaran daripada video itu, kita akan menyebarkan kepada orang. Jadi pada intinya, kalau ada berita terkait dengan keburukan, tidak perlu ditabayun dan tidak perlulah, cukup sampai kepada kita dan anggap itu adalah angin lalu. Jamaah Jumat rahimakumullah, mungkin ini yang sempat saya sampaikan di kesimpulan bahwa marilah kita memelihara apa yang telah kita usahakan secara maksimal di bulan suci Ramadan dan di bulan Syawal. Apalagi kita menghadapi bulan Dzulhijjah, saudara-saudara kita akan laksanakan ibadah haji di Haramain. Kemudian kita akan laksanakan ibadah kurban. Kemudian selanjutnya adalah ketika di tahun politik ini, menjelang tahun-tahun politik, berpolitiklah dengan bijak. Kalau ada yang kita dukung, angkat kebaikan-kebaikannya. Bagaimana dengan lawan politik kita? Jangan dimunculkan keburukan-keburukannya. Karena semuanya pasti memiliki kebaikan dan pasti mereka juga memiliki keburukan. Kemudian yang terakhir adalah ketika kita mendapatkan informasi keburukan terhadap siapapun, dari manapun, terhadap kelompok atau personal, lakukanlah tabayun. Tapi saya mengatakan tidak perlu kita tabayun, cukup sampai kepada kita dan tidak perlu kita sebarkan kepada orang lain. Lebih dan kurangnya boleh maafkan di hal fisabilil haq. Wallahu muwaffiq ila aqwamit barakallahu li wa lakum fil Qur'an azim wa nafa'ani wa iyyakum bima ayat wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hamdan kama amar, asyhadu la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allah wa qala Allah subhanahu wa ta'ala fi Qur'anil wa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد آمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويقضي الحاجات اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وفضلا قبل الموت ورحمة عند الموت ومكة عند الموت اللهم حمد علينا سكرات الموت والنجاة من النار يا رب العالمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا واجتنابه اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمنا كما ربونا صغارا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى والنهي عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون أقيموا الصلاة